Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran teman-teman seperti biasanya. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Oke, alhamdulillah ya, masuk semuanya. Ya, alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini nih langsung masuk saja ya. Materi yang akan saya bawakan itu garis besarnya tentang aurat. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang sudah membaca atau memahami, bahkan teman-teman sudah di luar kepala nih tentang aurat gitu. Apakah ada yang masih bingung gitu? Oke, gitu ya. Terus ini saya pada pagi hari ini membawakan judul tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Oke, langsung saja. Apa sih itu aurat dan apa sih itu berbusana muslim maupun muslimah? Teman-teman mungkin masih kebingungan nih, aurat itu sebenarnya apa sih? Kita kan selama ini mungkin taunya aurat itu atau busana muslim itu sebenarnya pakaian doang nih yang menutupi tubuh kita, yang longgar, yang lebar gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya makna ataupun definisi dari aurat atau busana muslim ini ada pengertiannya sendiri gitu nih. Selanjutnya nih, pengertian aurat. Menurut bahasa, aurat itu berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awiro yang artinya hilang perasaan. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Aurat itu merupakan bagian tubuh dari kita, baik laki-laki maupun perempuan, yang batasannya itu tidak boleh diperlihatkan kepada lawan jenis ataupun yang bukan mahram kita gitu ya teman-teman. Jadi bagian tubuh itu harus ditutupi, tidak boleh ditampakkan gitu, sehingga nanti teman-teman bisa merasa terlindungi gitu dari pakaian itu yang ditutupi gitu. Jadi aurat ini tidak boleh dipamerkan, dipertontonkan oleh ataupun dilihatlah oleh lawan jenis kita gitu ya teman-teman. Kemudian ada menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah Allah nih, berarti kan itu langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh melanggar dari perintah Allah ini, karena kalau kita melanggar kita akan mendapatkan dosa gitu ya teman-teman. Jadi kita harus senantiasa untuk menutup aurat kita. Seenggaknya nih kalau misal teman-teman masih belum nyaman gitu ya, teman-teman bisa belajar sedikit demi sedikit untuk menutupi aurat kita satu persatu gitu. Mulai nanti ada batas-batasannya gitu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya itu pengertian jilbab dan busana muslim. Jadi jilbab dan busana muslim itu sama aurat beda ya teman-teman. Kalau aurat itu bagian tubuhnya yang harus kita tutupi, yang tidak boleh ditampakkan. Sedangkan busana muslim ini kita bahas. Oke. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, untuk menutup aurat perempuan dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Jilbab ini sebenarnya maknanya itu sebagai penutup kepala maupun tubuh kita ya teman-teman. Sebenarnya di berbagai daerah itu jilbab terkenal namanya ada bermacam-macam. Ada yang menyebutnya kerudung, jilbab, hijab, ataupun tudung kepala gitu. Bahkan ada yang menyebutnya khimar, itu seperti di negara Arab sana. Kemudian apa bedanya sama busana muslim?
dalam bahasa Indonesia, pakaian kan juga disebut sebagai busana. Terus apa sih yang membedakan dengan busana muslim? Jadi, busana muslim artinya pakaian yang dipakai oleh orang yang beragama Islam, yang mana busana muslim itu dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi orang itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Busana muslim itu busana yang kita pakai orang-orang muslim ini ya teman-teman, orang-orang Islam, di mana itu untuk menutupi aurat-aurat kita dari mulai rambut maupun sampai kaki gitu. Nah, tujuannya tuh apa sih? Biar kita tuh terhindar gitu ya teman-teman dari kejahatan atau mara bahaya ataupun kejahatan-kejahatan dari orang lain, dari lawan jenis yang memandang kita mungkin penuh aneh atau apa syahwat gitu ya teman-teman. Oke, next selanjutnya ada batas aurat laki-laki. Menurut Imam Nawawi mengenai aurat laki-laki terdapat 4 pendapat. 4 pendapat dalam mazhab, namun yang tertulis dan dinilai sahih kebenarannya sesuai dengan kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Terus pertanyaannya, misal gini nih, banyak pertanyaannya. Kalau laki-laki kan banyak seragam olahraga seperti futsal, seperti sepak bola, atau bahkan voli. Itu kan seragamnya yang celananya itu pendek, bahkan tidak menutupi lututnya. Terus gimana nih solusinya? Ya kita harusnya pinter-pinter nyari pakaian atau celana yang bisa menutupi lutut kita bagi laki-laki ini. Kan sekarang banyak nih celana legging atau celana training gitu kan bisa dipakai gitu ya teman-teman, sehingga aurat yang mulai dari pusar hingga lutut tidak kelihatan oleh lawan jenisnya gitu. Selanjutnya yaitu ketentuan lain dari batas aurat laki-laki itu ialah tidak boleh terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk aurat, serta pakaian tidak boleh menyerupai perempuan. Menyerupai perempuan itu maksudnya gimana? Laki-laki tidak boleh berlebihan dalam berpakaian sehingga bisa menyerupai wanita. Itu contohnya yaitu memakai perhiasan yang mungkin banyak sekali gitu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya ada batas aurat perempuan. Menurut Imam Nawawi, aurat wanita adalah seluruh badan selain wajah dan kedua telapak tangan. Beliau mengatakan pula bahwa perempuan boleh menunjukkan wajah serta kedua telapak tangan sampai pergelangan tangannya, begitu pula ketika sholat. Nah, ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Ketika sholat, ia harus menutupi auratnya sehingga tidak terlihat oleh orang lain ataupun ibaratnya gini, masa kita sholat di hadapan Allah kita harus kayak memakai celana pendek, itu kan tidak sopan ya teman-teman, sehingga kita dianjurkan untuk menutup aurat kita gitu. Selanjutnya ketentuan lain dari aurat perempuan itu hijab harus menutupi dada. Nah ini pada tren zaman sekarang itu kan teman-teman yang perempuan nih khususnya itu kan jilbabnya dililit ke leher. Nah itu sebenarnya tidak boleh ya teman-teman. Anjurannya harus menutupi dada supaya tidak terjadi kemaslahatan atau kejahatan-kejahatan dari lawan jenis yang memandang kita gitu. Selanjutnya pakaian tebal dan longgar dan tidak menyerupai laki-laki. Sebaliknya tadi perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki, tidak boleh memakai celana yang ketat, kemudian tidak boleh memakai kaos oblong gitu ya teman-teman. Oke, next. Selanjutnya tujuan menutup aurat. Kenapa sih kita tuh harus menutupi aurat? Kenapa sih kita harus susah-susah menggunakan pakaian yang longgar, yang tebal? Kadang kan kalau pakaian yang tebal itu kan bikin panas, bikin gerah di tubuh gitu ya teman-teman. Terus kitanya juga susah gerak gitu. Nah itu tuh tujuannya apa gitu? Di sini tertera yang pertama, terlihat beda dari makhluk lain.
makhluk Allah itu kan bermacam-macam ya teman. Kita manusia, kemudian ada hewan, ada tumbuhan. Nah, manusia ini diberi akal untuk dibedakan dari makhluk lain, sehingga ia dianjurkan dalam Islam untuk menutupi auratnya. Kan hewan, tanaman itu kan tidak diberikan baju gitu ya teman-teman, tidak dianjurkan untuk menutup aurat mereka gitu, sehingga manusia ini diberi pembeda dari makhluk-makhluk yang lain gitu. Kemudian terhindar dari dosa-dosa. Kalau kita menggunakan jilbab ataupun gamis gitu yang menutupi aurat kita, otomatis banyak dari perbuatan kita yang mungkin perlahan-lahan kayak mungkin perlahan-lahan berubah menjadi baik, atau perlahan-lahan introspeksi diri gitu ya teman-teman. Jadi kita menghindari perbuatan buruk dari, atau istilahnya gini, jilbab ini itu dijadikan tameng untuk kita tidak berbuat buruk gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga sebagai ujian ketaatan. Nah, maksudnya ini khususnya cewek. Ini kan banyak yang ngeluh nih, kenapa sih kita harus pakai pakaian yang longgar, yang tebal gitu, yang kadang bikin kita susah gerah atau gerah panas gitu ya. Nah, itu Allah sedang menguji keistiqomahan kita gitu. Kemudian yang keempat ada sebagai identitas seorang muslim. Nah, maksudnya gimana? Identitas seorang muslim itu kan dianjurkan untuk menutup aurat, untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang dijadikan batas untuk tidak ditampakkan, untuk tidak dipamerkan atau dipertontonkan gitu. Mungkin ini dijadikan pembeda dari agama-agama lain yang tidak dianjurkan untuk menutupi aurat mereka. Mungkin teman-teman Nasrani ataupun agama lain itu tidak menutup aurat mereka, namun Islam dianjurkan untuk menutup aurat kita, sehingga dijadikan identitas muslim gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada melindungi diri dari mara bahaya. Maksudnya gimana? Ini contohnya kita perempuan diharuskan menutup aurat kita menggunakan pakaian-pakaian yang tidak menampakkan lekuk tubuh. Itu tujuannya supaya tidak mengundang syahwat dari lawan jenis gitu ya, sehingga kita dijauhkan dari kejahatan-kejahatan dari lawan jenis tersebut. Terakhir yaitu dapat meningkatkan ketakwaan. Maksudnya itu seperti tadi, kita kalaupun menutupi aurat kita, otomatis dari hati kita, dari perbuatan kita maupun ibadah kita, sedikit demi sedikit atau perlahan gitu mungkin akan dalam tahapan memperbaiki diri, introspeksi diri gitu ya teman-teman, sehingga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk seperti itu. Kemudian ada dalil nakli yang memerintahkan kita untuk menutup aurat, yaitu salah satunya dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-6 yang bunyinya yaitu walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Itu artinya ialah dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Apa sih maksud dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-6 ini? Jadi, di arti pada ayat kelima ditulis bahwa orang yang memelihara kemaluannya. Dengan adanya kita menutup aurat, kita diperintahkan untuk selalu menjaga pandangan, menjaga kemaluan kita dari mungkin hawa nafsu, syahwat gitu ya teman-teman, sehingga kita bisa membentengi diri kita menggunakan perintah menutup aurat ini. Kita bisa terhindar dari kemaslahatan, kita bisa dilindungi dari Allah yang bahkan kita tidak tahu semulia apa diri kita, sesuci apa diri kita gitu. Jadi kita harus tetap senantiasa dan istiqomah untuk menjalankan perintah menutup aurat gitu. Baik, selanjutnya itu ada kuis, ada latihan soal. Yang pertama, aurat menurut bahasa artinya adalah A. Tanda,
B. Aib, C. Baju, dan D. Pakaian. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang sudah tahu nih jawaban seperti tadi yang sudah saya jelaskan? Oke, benar, jawabannya yaitu B. Aib. Soal yang kedua yaitu batas aurat laki-laki, yaitu A. Kepala sampai tangan, B. Kepala sampai kaki, C. Pusar sampai lutut, D. Kaki saja. Apakah ada yang sudah mengetahui nih teman-teman? Tadi kan saya sudah jelaskan batas aurat laki-laki, batas aurat perempuan gitu ya. Oke, betul, jawabannya yaitu yang C, pusar sampai lutut. Itu harus diingat-ingat ya teman-teman, dan kita harus selalu mengamalkan perintah menutup aurat tersebut. Kemudian yang nomor 3, tujuan dari perintah menutup aurat kecuali A. Terhindar dari dosa-dosa, B. Sebagai identitas seorang muslim, C. Dapat meningkatkan ketakwaan, D. Mendapat piala atau piagam. Oke, betul, jawabannya D, yaitu mendapat piala atau piagam. Kalau kita menutup aurat itu bukan seperti lomba ya teman-teman. Jadi kita tujuannya bukan untuk mendapatkan piala ataupun piagam gitu. Oke, mungkin saya cukupkan penjelasan materi pada pagi hari ini. Apabila teman-teman ada yang masih kebingungan atau mungkin ketidakjelasan, boleh ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin saya cukupkan untuk penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan dengan pertemuan minggu depan. Saya ingatkan untuk teman-teman selalu membaca, selalu belajar, dan selalu mengamalkan perintah-perintah seperti materi yang saya jelaskan tadi. Salah satunya itu menutup aurat gitu ya teman-teman. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan memperhatikan. Maaf apabila ada penjelasan dari saya yang kurang dipahami ataupun ada kesalahan dalam bertutur nih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.